Hai, selamat datang di kelas Profesor Kuakui, Benang Merah Harta Nakamura. Gue berhasil akhirnya menemukan artikel tentang harta karun Nakamura. Ada di koran Shinpo keluaran tahun 1946, 1 tahun setelah kejadian itu. Jadi kalian masih meragukan harta karun Nakamura itu ada? Dongeng atau nyata? Sumber yang gue dapat ini dari microfilm koran Shinpo yang gue cari berminggu-minggu di Perpustakaan Nasional. Apa yang gue temui mengenai Nakamura ini berdasarkan referensi gue dari kedua buku Peter Shoemaker yang menceritakan tentang harta karun Nakamura. Perbedaannya itu, gue ceritakan di video ini. Berikut dengan informasi lain. Ketika Jepang sudah hengkang dari Indonesia, pasukan TRI yang sekarang disebut dengan TNI melakukan penggalian senjata di bekas kamp Jepang yang ada di Cigombong, Bogor. Rencananya mereka mau mencari senjata milik tentara Jepang yang dikubur di dalam tanah. Dalam penggalian ini mereka menemukan guci besar yang di dalamnya ada 12 kaos kaki berisi emas serta batu perhiasan permata lainnya. Emas dan permata ini selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri yang saat itu ada di Purwokerto, yang kemudian ditimbang. Namun pada saat agresi militer, catatan timbangan ini terbakar. Jadi tidak ada yang tahu pasti berapa jumlahnya. Pernah ada majalah yang menyelidiki tentang hal ini. Diperkirakan beratnya mencapai 7 kg emas dan 4 kg permata, yang kalau dirupiahkan senilai 6 miliar. Sayangnya nasib harta karun itu tidak jelas kemana. Apakah benar dipergunakan untuk tujuan mulia atau tujuan lainnya? Kalau kamu masih ingat video gue yang kemarin di mana Nakamura bercerita pembagian harta tersebut untuk 5 kamp Jepang, yang 1 ada di Tanah Abang dan 4 lainnya ada di Bogor. Sayangnya tidak ada kejelasan pasti 4 kamp Jepang yang di Bogor itu di mana letak persisnya. Apakah bekas kamp Jepang yang ada di Cigombong ini adalah salah satunya? Sekedar pengingat, gue mau tarik benang merah di sini dulu. Adalah Letnan Kolonel Nomura yang merupakan Ketua Komisi Perencanaan Jepang, memiliki rencana dengan Kapten Nakamura untuk mencuri seluruh harta pegadaian yang ada di Jalan Keramat. Yang jelas, tanggal kejadian tidak pasti. Ada sumber yang menyebutkan di tanggal 17 Agustus, tapi sumber lain disebut tanggal 20 Agustus. Kalau di video sebelumnya gue sebut Nakamura pergi bersama dengan Nomura, tapi di sumber ini Nakamura pergi bersama dengan manajer pegadaian Jepang yang bernama Shinoda. Bagaimana sih bisa kantor pegadaian yang di Jalan Keramat itu mengumpulkan 960 kg emas yang dibawa dengan 2 truk? 1 truk aja cukup kok. Tapi jangan lupa harta dalam bentuk lain. Batu permata, platinum, uang, dan juga tidak disebutkan apalagi jenisnya. Semua ini dikumpulkan sejak Jepang menduduki Indonesia mulai Maret 1942. Tahu kan kalau Jepang memiliki tujuan untuk menguasai dunia. Dalam mewujudkan impiannya ini harus memiliki dana. Dari mana dana itu didapat? Bagaimana cara mendapatkannya? Lihat dulu perbandingan tentara Jepang dengan penduduk lokal. Bisa kalah. Jadi Jepang melakukan propaganda. Dan supaya orang mau menyerahkan emasnya harus ada imbal balik, yaitu janji kemerdekaan. Dalam melancarkan urusan ini serta meyakinkan penduduk Indonesia agar dapat memberikan hartanya kepada Jepang, maka Jepang membentuk organisasi. Karena Indonesia ini terlalu luas, maka Jepang pun membagi ke beberapa wilayah. Untuk Pulau Jawa dipimpin organisasi Jawa Hokokai dengan Soekarno dan Hasyim Asharie sebagai anggotanya. Soekarno, Abikusno, Oto Iskandar Dinata, Sarnoto dan Wiryo Pranoto menyumbang 1000 gulden. Melihat mereka memberi sumbangan sebanyak itu, maka perusahaan-perusahaan lain juga ikut memberi sumbangan. Disusul dengan masyarakat yang secara pribadi berbondong-bondong menyerahkan harta miliknya dalam berbagai bentuk kepada kantor perwakilan Jepang yang ada di Indonesia, yaitu pegadaian. Agar mau memberikan dengan senang hati, Jepang memberi imbalan dalam bentuk nilai tukar lain, tentunya saja dengan harga yang lebih rendah. Sampai kemudian terdengar rumor kalau Jepang membawa seluruh harta tersebut dengan kapal Optenur. Kapal yang gue jelaskan di video yang ini, yang kalian bisa tonton setelah video gue ini berakhir. Tapi gue ceritakan sekilas di mana Angkatan Laut Belanda memiliki kapal Optenor sebagai kapal rumah sakit bertugas di Lautan Hindia Belanda.
Pada saat Jepang datang di 1942 itu, Jepang merampas kapal Opten North, memodifikasi dan mengganti namanya menjadi Hikawa Maru nomor 2. Dari Desember 1944 sampai Juli 1945, kapal ini berlayar ke Singapura, Fuzhou, Malaka, Batavia, Makassar, Ambon, dan Riau. Lalu kembali lagi ke Jepang dan ditenggelamkan di 17 Agustus 1945, 2 hari setelah Jepang menandatangani pernyataan menyerah. Di video terakhir gue juga ada sebut tentang Mas Slamet. Mas Slamet ini bekerja sebagai penasehat jenderal finansial administrasi Kekaisaran Jepang yang ada di Pulau Jawa sebagai Kepala Departemen Perpajakan. Masa iya Mas Slamet sebagai Kepala Perpajakan tidak tahu menahu soal finansial yang tiba-tiba nilainya melonjak tinggi semenjak Jepang datang? Mas Slamet juga yang sudah mengingatkan tentang propaganda Jepang di dalam suratnya. Dan bagaimana dengan Laksamana Maeda yang telah diberi penghargaan Bintang Nararya setara dengan pahlawan nasional? Jangan lupa posisi Maeda sebagai angkatan laut yang juga ahli propaganda. Masa iya nggak tahu menahu soal kapal Opten North ini? Jadi kira-kira bagaimana ya kok Jepang bisa pulih begitu cepat setelah dibom atom? Tulis di komen ya. Gue jadi melenceng ke sana sini, balik lagi ke benang merah Nakamura. Nakamura punya pacar namanya Carla Wolf. Harta yang sudah dicuri Nakamura ini ditaruh di rumah Carla Wolf. Carla Wolf punya pacar namanya Bram Rukens. Lalu Carla punya teman namanya Rene Ulrich yang punya pacar Mark Noah, Ian Cummings, dan GBD Williams. Mark Noah orang Nica, Nevis. Punya teman tentara FSS, Kapten J.H.R. Morton, yang punya asisten Sir Sanderson. Ketika Nakamura bertugas di Cirebon dari 1943 sampai 1945, Nakamura kenal orang Tionghoa yang akhirnya menjadi tangan kanannya yang bernama Tio Wikun, yang punya teman di Jakarta yang bernama Ong Wisun, tinggal di Pintu Besi, meskipun sumber lain menyebutkan yang tinggal di Pintu Besi itu adalah Tio Wikun. Nah, orang-orang inilah yang kecipratan harta Nakamura. Walau ada pihak-pihak lain yang gue nggak sebut di sini, juga kecipratan. Di koran Shinpo juga, Land Richard, di Jakarta akan membuka pengadilan di Strisik atau Salemba pada saat ini. 2 hari sebelumnya di Singapura, di pengadilan militer, Major GBD Williams dihukum dengan tuduhan penggelapan. Williams membantu Rene Ulrich menggelapkan sebagian harta Nakamura ke Singapura. Ini apa saja Williams kena pasal penggelapan? Karena 4 hari sebelumnya, Belanda mengeluarkan undang-undang peraturan perdagangan Indonesia-Singapura, di mana semua barang yang keluar dari Indonesia mau dikirim ke Singapura harus ada izinnya. Kemudian di koran Shinpo juga tanggal 31 Agustus 1946, dalam persidangan Carla Wolf, ternyata ada orang lain yang juga terlibat, yaitu Tan Gin Hoat. Orang yang tinggal di belakang rumah persis yang ada di pintu besar itu. Karena Tan Gin Hoat yang juga berprofesi sebagai tukang roti, menyimpan uang sejumlah 270.000 gulden. Tapi gimana kok bisa Carla jadi cem-cemannya Nakamura? Ketika Indonesia masih menjadi hindia Belanda, pada saat itu banyak tentara-tentara Eropa yang membawa pasangan dan keluarganya ke Indonesia. Nggak masalah sih sebenarnya. Yang jadi masalah adalah ketika tentara tersebut meninggal, menyebabkan istrinya luntang-lantung nggak ada pekerjaan. Dan mayoritas melakukan pekerjaan yang nggak benar. Termasuk Carla Wolf. Pada saat itu Carla Wolf menikah dengan Gerard Wolf. Mereka menetap di Cimahi sampai kemudian Gerard Wolf ditugaskan ke Burma dan tidak terdengar lagi kabarnya. Apalagi mereka memiliki banyak anak, sehingga Carla meminta bantuan kepada tentara-tentara Jepang yang pada saat itu sedang menguasai Indonesia. Dan yang merespon adalah Nakamura. Ketika Nakamura dipindah tugaskan ke Cirebon, Carla pun ikut serta. Ia menitipkan anak-anaknya ke teman-teman dan sanak saudara yang ada di Cimahi. Apalagi pada saat itu Carla sedang hamil besar. Untuk menjaga nama baiknya karena ia sudah hamidun lagi, Carla pun mengubah namanya menjadi Nyonya von Lutzow. Kalau di video gue sebelumnya gue sebut Nyonya von Lutzow ini adalah cem-ceman barunya Nakamura di Cirebon selama ia tinggal di Cirebon. Tapi ternyata Carla Wolf adalah Nyonya von Lutzow yang gue nggak tahu ya bagaimana Nyonya von Lutzow sendiri mendapatkan hukuman 4 bulan penjara sedangkan Carla Wolf 8 bulan penjara. Dari Cirebon, Nakamura pindah ke Jakarta dan tinggal di Villalan nomor 18 yang sekarang menjadi Jalan Cendana. Sedangkan Carla Wolf ditempatkan di depan seberangnya rumah Nakamura di Villalan nomor 35.
Tapi gue nggak mau tampilin Google Maps di sini daripada spekulasi macam-macam. Mending kalian cari aja sendiri rumahnya kayak gimana. Nakamura hanya sebentar tinggal di Villaland itu, kemudian dipindahkan ke Tanah Abang. Sementara Carla Wolf tetap tinggal di situ. Ketika Nakamura datang ke rumah Carla dan membawa harta yang ada di Pegadaian itu, Nakamura menceritakan dengan jujur kalau ia diperintahkan Nomura atasannya. Dan harta itu ditujukan untuk dibagi-bagi ke pegawai-pegawainya. Harta yang diambil Nakamura ini ditaruh di dalam 10 koper. Tapi nggak tahu kalau lebih dari 10 koper. Dan Nakamura bilang ke Carla kalau Carla boleh mengambil bagian dari harta itu. Pete Rowens alias Bram Versteeg alias Bram Rokens membantu Carla memilah harta. Pada saat itu umurnya 21 tahun. Jadi barang-barang itu dibawa Carla dengan dibantu Bram Rokens ke pintu besar. Dan Carla membeli brankas besar yang kuncinya disimpan Carla. Suatu hari Theo membujuk Carla agar membawa kabur seluruh isi brankas tersebut. Namun Carla tidak mengubrisnya. Carla pun mengaku kalau ia sesumbar ke teman-temannya. Ia tidur di ranjang emas, makan di piring emas, serta ia lebih kaya daripada ratu. Tapi kemudian ia menyebut kalau hal ini hanya sekedar lelucon. Sampai suatu hari datanglah Kapten Martin, minta kunci dan brankas dibuka. Tapi Carla tidak boleh lihat. Carla disuruh menunggu di ruang makan. Semua diambil Martin, termasuk parfum milik Theo, yang dimasukkan ke dalam 10 koper dan dibawa pergi. Keesokan harinya Martin datang lagi mengambil sisanya. Berarti bener lebih kan dari 10 koper. Lalu Carla disuruh ikut Martin dan juga Noah ke kantor FSS yang ada di Kebon Sirih. Di situ Carla disuruh duduk di dalam sebuah ruangan dengan Noah memegang alat tulis, bekerja sebagai penerjemah. Lalu Martin bertanya kepada Carla, di mana semua harta Nakamura? Carla bilang kalau semuanya sudah dibagi-bagi. Carla pun dipukul, ditakar, dijam, dan bahkan bajunya disuruh buka dan perutnya ditendang. Ketika Martin mau memukul Carla dengan sepatu, Carla pun mengaku. Di pengadilan, Noah memberikan surat keterangan bahwa ia dapat rumor kalau Nakamura menjalankan gerakan gelap dan membagikan senjata kepada orang-orang Indonesia. Noah memberitahukan hal ini kepada Major Hertog dari Nevis. Tapi Nevis tidak cukup uang untuk melakukan penyelidikan ini sehingga menyerahkan kepada Inggris. Lebih baik Inggris saja yang melakukannya. Gerakan gelap yang dimaksud Nakamura adalah kipas gelap atau yang sekarang dikenal dengan kipas hitam. Ini masih ada hubungannya dengan masa bersiap yang kalau pada saat itu koran-koran menulisnya Tempo Bersiap. Pada 5 September 1946, koran Shinpo menyebutkan perkara penjahat perang di Tokyo. Sebanyak 21 tentara Jepang diadili, termasuk Hashimoto. Namanya populer di perkumpulan organisasi kipas gelap atau kipas hitam. Sementara di Indonesia akhir 1945 ditangkaplah Shimizu sebagai kepala organisasi kipas hitam dan juga kepala propaganda Senenbu di Indonesia yang juga membantu Soeharto dalam mencarikan rumah sebagai tempat pembacaan proklamasi, mencarikan kendaraan sebagai kendaraan operasional kepresidenan, dan bendera merah putih yang dijahit sebagai sangsaka merah putih. Masih ingat kan penggalian senjata di bekas kamp Jepang di Cigombong, Bogor? Senjata-senjata yang disebut Nakamura mau diberikan kepada orang-orang Indonesia. Jadi kalau masih ada yang bilang harta karun Nakamura dongeng, ya silakan saja. Toh gue sudah sertakan jejaknya yang gue peroleh di Perpustakaan Nasional. Tapi kalau kalian masih penasaran bagaimana cerita komplitnya, kalian bisa klik di sini. Jangan ragu-ragu, segera klik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.